Selamat pagi semuanya, bertemu dengan saya kembali di mata kuliah patofisiologi penyakit tidak menular. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai penyakit jantung koroner atau biasanya sering disebut PJK ya. Dari data ya di negara kita di Indonesia itu penyakit kardiovaskuler ini merupakan penyebab kematian ya. Di Indonesia dengan angka kematiannya sekitar 37%. Dan dia itu dari presentasi yang mengalami itu 50,7% ada di daerah urban atau di perkotaan ya. Kemudian untuk persentase yang mengalaminya itu sekitar 42,6% pada rentang usia 30 sampai 70%. Jadi termasuk salah satu penyakit yang perlu kita waspadai ya, karena angka kejadiannya juga cukup tinggi. Kemudian diprediksikan pada tahun 2030 itu akan tetap ya sebagai penyebab utama kematian juga di dunia ya, dengan negara dengan pendapatan rendah seperti Indonesia memiliki kontribusi besar ya, sekitar 80%. Kenapa kok negara kita yang Indonesia ini termasuk? Karena kalau di negara maju mungkin sistem kesehatan di sana itu sudah tertata ya, maksudnya pemerintahnya sangat aware dengan kesehatan masyarakatnya, sehingga pasti sebelum terkena penyakit itu dia itu ada maintenance ya, dia disuruh untuk melakukan perawatan kesehatannya. Namun kalau di negara kita kan kita berobat itu ketika sudah sakit ya, jadi kayaknya sudah terlambat gitu untuk penata laksanaannya daripada di negara yang modern ya, yang lebih maju. Lanjut, kemudian ini data-data yang diperoleh ya. Yang pertama data WHO 2015 menunjukkan 70% kematian di dunia itu disebabkan oleh penyakit tidak menular, dan 45%-nya itu disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu sekitar 17,7 juta dari 39,5 juta kematian. Ya, cukup tinggi ya untuk kasus penyakit jantung dan pembuluh darah ini. Kemudian untuk prevalensi PJK sendiri di tingkat nasional di Indonesia berdasarkan hasil Riskesdas 2013 itu sebesar 1,5%. Dan pada sampel registrasi sistem SRRI Indonesia pada tahun 2014, PJK ini merupakan penyebab kematian tertinggi kedua ya setelah stroke, sebesar 12,9 dari seluruh penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dan dari data BPJS menunjukkan pada tahun 2014 PJK ini menghabiskan 4,4 triliun rupiah ya, dan kemudian meningkat menjadi 7,4 triliun rupiah pada tahun 2016. Peningkatan biaya kesehatan untuk penyakit PJK ini berdasarkan data BPJS Kesehatan itu sebesar 68,2%. Jadi bisa dilihat di sini bahwa penyakit jantung ini memang menghabiskan dana negara kita ya, kalau kita itu tidak aware atau tidak sadar dengan masalah kesehatan jantung kita ini. Jadi tentunya kita belajar ini supaya kita itu dapat mengantisipasi dan juga bisa mengedukasi ke masyarakat nantinya gimana sih cara kita sebagai tenaga kesehatan untuk membantu mengendalikan penyakit jantung koroner ini ya nantinya. Oke, lanjut dari
pendahuluannya dulu ya, setiap tahunnya sekitar 915 orang Amerika akan mengalami serangan jantung dan lebih dari 30% akan mengalami peristiwa kedua dan berpotensi fatal ya. Dan untuk pencegahan atau prevalensi kardiovaskular ini mengurangi risiko kejadian jantung di masa depan dengan menstabilkan atau memperlambat atau bahkan membalikkan perkembangan penyakit kardiovaskuler. Seperti yang kita tahu bahwa letak jantung itu kan di dada kita ya, di bagian atas ya, sebelah kiri. Dan di jantung itu terdapat banyak pembuluh darah ya. Jadi ketika terjadi penyakit jantung koroner sendiri itu yang terjadi sebenarnya apa sih? Yang perlu kita tahu ketika terjadi serangan jantung tersebut itu pembuluh darah kita itu mengalami penyumbatan ya, yang sudah pernah kita pelajari ya di patofisiologi hipertensi dari pembuluh darah yang tersumbat itu menyebabkan aliran darahnya menjadi tidak lancar tentunya. Padahal kita tahu bahwa seluruh tubuh kita itu butuh nutrisi ya dari darah pembuluh darah kita. Sehingga kalau terjadi alirannya pembuluh darahnya menyempit dan aliran darahnya tidak lancar di jantung itu merupakan faktor yang sangat berkontribusi untuk kejadian serangan jantung tadi ya. Oke, jadi PJK itu adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung itu kekurangan darah karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koronernya akibat kerusakan lapisannya ya. Jadi bisa kayak bayangkan kan apa sih yang terjadi ketika orang itu mengalami penyakit jantung koroner itu dia itu pembuluh darah jantungnya yang menyuplai oksigen dan makanan jantungnya itu mengalami gangguan ya. Itu bisa karena penyempitan atau arteriosklerosis ya di pembuluh darah yang ada di jantungnya sehingga tadi jantungnya mengalami gangguan. Ini gambaran ya pada pembuluh darah yang mengalami sumbatan itu seperti apa gambarannya di sini ya. Aterosklerosis adalah pengerasan dinding arteri ya yang diakibatkan adanya ateroma atau plak kekuningan yang mengandung lemak, kolesterol, sel-sel kalsium dan lain pada dinding pembuluh darah arteri ya. Ini gambaran pembuluh darah ya. Seharusnya kalau normal kan itu pembuluh darahnya itu ya lubangnya besar ya, maksudnya bisa dilalui oleh darah dengan lancar. Tapi ketika terjadi arteriosklerosis itu terjadi awalnya itu biasanya terjadi robekan ya pada dinding arteri. Sehingga ketika terjadi robekan ya biasanya mediator radang akan ke situ ya untuk menutup lubangnya. Dan terjadi proses penimbunan lemak ya pada dinding pembuluh darah untuk menutupi lubangnya tadi dan pembuluh darahnya itu tersumbat oleh suatu bekuan darah ya yang untuk menghentikan perdarahannya tadi maksudnya. Nah, seharusnya bisa dilihat di sini di selubung atau salurannya seharusnya seperti ini ya, tapi ketika terjadi arteriosklerosis menjadi seperti ini ya, menyempit ya. Apalagi sudah arteriosklerosis ada gumpalan darah ya, yang di situ yang menyumbat sehingga aliran darahnya itu tidak lancar ya. Oke, untuk definisi ya dari sindrom koroner akut adalah serangan jantung ya, berupa kumpulan gejala yang berhubungan dengan cedera otot jantung tadi akibat penyumbatan pembuluh darah yang mengalir ke jantung. Ini merupakan suatu keadaan gawat darurat jantung ya, sebagai akibat dari kematian otot jantungnya ya.
sehingga perlu penanganan secara cepat ya agar golden period untuk pertolongannya itu tidak hilang ya, karena kalau gangguan ini terjadi di jantung itu tentunya akan mengancam jiwa seseorang bila tidak diatasi dengan secepat mungkin. Dan lebih dari 90% ya diakibatkan biasanya karena pecahnya plak ya, arteriosklerosis yang terbentuk bekuan darah di dalam pembuluh darah koronernya tadi. Ini aterogenesis dan aterotrombosis yang terjadi ya dari ini perjalanan penyakitnya ya, awalnya normal, kemudian ada perlemakan di pembuluh darahnya, dan plaknya tadi pecah ya, aterosklerosis terjadi di pembuluh darahnya dan terjadi penyumbatan itu, sehingga terjadilah kalau masih dalam tahap fibrosis plak dan aterosklerosis plak ini biasanya bentuknya angina ya, angina transient ischemic attack, dan kalau sudah terjadi tadi ruptur plak dan visura dan trombosis itu sudah menjadi penyakitnya myocardial infarction, ischemic stroke, critical ischemia, dan cardiovascular death ya. Oke, ini tadi ya sudah dijelaskan tentang gambaran jantung ya, otot jantung yang mengalami penyumbatan tadi. Jadi ini gambarannya yang di ini gambaran kalau pembuluh darah di jantung itu terjadi sumbatan ya. Kalau dia terjadi sumbatan ya, maka jaringan yang tidak disuplai oleh oksigen dan darah itu ya akan mati ya, mengalami dead heart muscle. Jadi otot jantungnya menjadi mati karena tidak dinutrisi. Itu ya salah satu penyebab gangguan penyakit jantung koroner, karena ada daerah di jantung yang tidak ternutrisi karena pembuluhnya tadi macet ya, mengalami penyumbatan. Oke, ini gambaran trombus intrakoroner ya yang terjadi ya di ini kalau stabil plak seperti ini plaknya, jadi ada kuning-kuning perlemaannya. Kalau trombosis yang disebabkan erosion ini gambarannya, ini juga ada trombosis yang disebabkan oleh disruption. Dan ini ada trombosis yang disebabkan disruption. Oke, lanjut untuk gejala PJK sendiri sebenarnya nyeri ya, rasa tidak nyaman di dada, di subdermal dada kiri atau epigastrum, jalan ke leher ya, bahu kiri dengan tangan kiri serta punggung ya. Dan biasanya seperti tertekan, diremas-remas, terbakar, dan tusuk, dapat disertai keringat dingin, mual, muntah, lemas, pusing, melayang, serta pingsan. Dan yang keempat, timbulnya tiba-tiba dengan intensitas tinggi, berat ringannya bervariasi ya, tergantung serangannya. Jadi kita perlu waspadai kalau orang-orang di sekitar kita atau kita pernah menemui ini ya, orang yang merasakan nyeri dada di sebelah kirinya, dan ada perasaan tertekan, diremas atau ditusuk-tusuk, itu kita perlu segera meminta pertolongan ya tentunya. Kalau kita nggak bisa itu kita harus minta pertolongan, paling nggak kita harus memanggil hal 112 untuk pertolongan cepatnya ya, agar pasien itu segera bisa dibawa ke rumah sakit dan diberi pertolongan. Untuk orang yang lebih ahlinya tentunya ya, karena kan kalau di fasilitas rumah sakit kan lebih banyak ya alat-alat pertolongan untuk membantu mengatasi permasalahan seperti ini ya, daripada kalau kita ada seperti itu tapi kalian ketemu di rumah, kalian tidak tahu harus melakukan apa kan, pertolongan seperti apa ya, lebih baik
kita bawa ke rumah sakit ya kalau terjadi kondisi seperti ini. Kemudian yang perlu kita ketahui juga lokasi nyeri dadanya ya, itu bisa di daerah dada bagian atas, terus juga bisa substernal radiation to neck jauh ya, menjalar sampai leher ya. Juga bisa substernal di down left armnya di sebelah lengan kiri ya, jantung dan sebelah kiri, terus juga substernal di bagian kiri ya, left arm tangan kiri yang bagian bawah. Kemudian juga dia itu bisa nyerinya itu menjalar dari dada ya, juga ke daerah leher, terus juga ke tangan juga ya. Kemudian ada juga yang nyarinya itu di leher. Kemudian ada juga yang nyarinya di sebelah ini ya, pundak sebelah kiri. Kemudian bisa juga di belakang ya, di skapular, di intraskapular, punggung bagian belakang ya, yang pas berseberangan dengan posisi jantungnya ya. Untuk sindrom koroner akut ini ya, untuk perawatan di rumah sakitnya bisa menerapkan Mona ini ya, painkiller atau morfin untuk mengatasi nyerinya, terus juga menutrisi suplemen O2-nya, terus juga terapi anti iskemianya dengan nitrat, beta blocker dan CCB, juga antiplatel dan antikoagulan seperti aspirin, clopidogrel, tiklopidin, heparin dan low molecular weight heparin, hirudin, tranquilizer, dan fibrinolisis pada infak miokard dengan elevasi ST dan revaskularasi koroner. Tata laksana pasca perawatan di rumah sakitnya. Kemudian faktor risiko PJK antara lain ini ya, merokok, orang yang merokok itu beresiko tinggi ya untuk mengalami PJK ini. Terus juga dia memiliki kolesterol yang tinggi, LDL yang rendah, kurang dari 40 mg per dl. Kemudian hipertensi juga bisa jadi faktor risiko juga ya dari PJK ini. Kalau tekanan darahnya lebih dari 140/90. Terus kemudian yang punya riwayat diabetes mellitus juga, kencing manis, usia pria yang lebih dari 45 tahun dan usia wanita yang lebih dari 55 tahun. Dan juga ada riwayat keluarga juga yang menderita penyakit jantung koroner ya, pada usia jika pria itu kurang dari 55 tahun dan jika wanita kurang dari 65 tahun. Kemudian karakteristik dari penyakit jantung koroner ini ya, ini berdasarkan karakteristik pasiennya, biasanya usianya 55 tahun ya ke atas, atau juga bisa kurang dari 40 tahun juga bisa terkena ini juga dengan presentasinya 5,4%. Terus juga dari laki-laki ya lebih beresiko ya untuk mengalami ini 86%. Kemungkinan kalau laki-laki mungkin karena pengaruh banyak laki-laki yang merokok ya, yang jadi juga bisa menjadi berkontribusi kenapa kok laki-laki lebih banyak yang terkena ini. Kemudian risiko lain perokok ya tadi 64%, terus juga ada hipertensi 54%, diabetes mellitus 30%, dislipidemia kelebihan lemak ya 40%, dan riwayat dari keluarganya sekitar 10%. Ya, ini sumber JAH registrasi database emergency unit tahun 2015. Untuk pencegahannya apa yang perlu kita lakukan ya, yaitu yang pertama meningkatkan gaya hidup yang sehat ya, yang dengan perilaku cerdik ya,
yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, dan istirahat cukup, dan kelola stres. Ya, ini juga salah satu tagline ya yang juga dalam penanganan hipertensi, karena juga di sini kita bisa lihat bahwa memang PJK ini juga bisa dihubungkan dengan hipertensi. Jadi orangnya itu memang punya hipertensi, kemudian karena hipertensinya tidak dikontrol dengan baik, bisa merembet ke penyakit PJK ini ya. Kemudian juga bisa dengan menerapkan patuh ya, pola hidup patuh ya ini, yaitu periksa kesehatan secara rutin, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat, tetap aktivitas fisik ya yang aman, upayakan diet sehat dan dengan gizi seimbang, hindari rokok, minuman beralkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Preferensi untuk PJK ini ya berarti kalau dia merokok harus berhenti merokok ya. Kemudian mengontrol tekanan darah bagi yang memiliki riwayat hipertensi kurang dari 140/90 mm Hg seharusnya, karena kan normalnya orang yang normal kan 120/80 ya. Kemudian kontrol gula darahnya juga, menurunkan kolesterol LDL-nya kurang dari 100, bila high risk-nya kurang 70, jika target kurang 70 tidak mungkin tercapai, maka harusnya paling enggak lebih dari 50% ya. Terus juga aktivitas fisik 5-7 kali seminggu, kurang lebih 30 menit. Oke. Kemudian yang bisa saya simpulkan untuk materi saya ini, PJK adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantungnya tadi kekurangan darah ya, karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau arteriosklerosis, dan hiduplah dengan cerdik ya supaya jantung kita itu menjadi sehat. Sekian untuk presentasi materi tentang patofisiologi penyakit jantung koroner. Bila ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan di grup tele. Sekian untuk presentasi saya hari ini terkait materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.